Arkadaşlar, merhaba. Oke guys, selamat datang lagi di program World of Muslim bersama aku Amir Stefan dan Buse. Oke guys, di video kali ini kita bakalan ngebahas hal-hal yang unik dari Turki ini guys. Hal-hal yang nggak boleh kita lakuin di Turki, tapi sebenarnya ini tuh normal di Indonesia gitu ya. Beberapanya normal sih di Indonesia gitu. Nah, penasaran gak tuh kenapa bisa berbahaya? Simak terus episode kali ini sampai akhir. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kemanapun kita pergi, kita harus menghormati adat istiadat yang ada di tempat itu. Nah, buat kalian nih yang belum tahu adat istiadat kebiasaan di Turki ini, dan kalian pengen datang ke Turki, kalian harus banget ya guys dengerin episode kali ini. Karena ada beberapa kebiasaan-kebiasaan orang Turki yang membuat orang Indonesia ini kadang kebingungan gitu loh. Kok saya begini dimarahin? Nah, biar gak terjadi kayak begitu, aku kasih tahu guys, hal-hal apa aja yang nggak boleh dilakuin ketika kalian datang ke Turki ini. Let's go. Yang pertama, dilarang masuk masjid tanpa pakai kaos kaki. Karena kita punya karpet di dalam setiap masjid. Jadi kalau kita gak pakai kaos kakinya, itu sedikit aneh, itu kayaknya gak bersih untuk karpetnya kita bilang. Oh iya kan, aneh kan. Kalau di Indonesia juga masjid tuh berkarpet, tapi orang-orang Indonesia tuh masuk gak pakai kaos kaki gitu ke atas karpetnya. Mungkin karena di Turki semua orang pakai kaos kaki, musim panas atau musim dingin itu gak penting. Tapi di Indonesia semua orang gak pakai kaos kaki setiap hari juga, sehari-hari juga. Jadi biar gak ribet, langsung masuk. Karena di Indonesia tuh orang-orang pakai sendal kan kemana-mana, gak pakai sepatu. Panas juga. Iya, sudah gak ada kaos kaki mereka gak pakai. Jadi kaki. biar gak ribet langsung masuk mungkin. Di Turki juga ada kepercayaan ya kalau misalnya nggak pakai kaos kaki itu justru bisa cepat sakit dan kotor gitu kakinya, ya, berbakteri. Kita bilang kalau angin masuk dari kaki. Jadi kalau kita sakit ini karena kita gak pakai kaos kaki kita bilang. Terus dilihatnya kalau orang masuk tanpa pakai kaos kaki itu jorok ya, kotor ya di sini. Kayaknya kita cuma banding aja. Kamu harus pakai kaos kaki atau apapun untuk kakinya karena gak bersih. Ada banyak orang yang masuk di masjid ini setiap hari. Jangan jadi sakit kita bilang. Oh iya, unik guys. Niye çoraplarını çıkardık şimdi? Garip. Nah itu ya guys ya, kalian pokoknya kalau mau masuk masjid Turki itu harus pakai kaos kaki. Oke? Yang kedua, jangan bilang bom sembarangan guys. Orang Turki akan khawatir ini apa, ini akan terjadi apa. Karena di sini ada beberapa case buruk yang sebelumnya terjadi. Orang-orangnya sebelum kejahatan kita, mereka langsung mengucapkan bom itu. Jadi orang Turki itu takut. Gimana kalau ada kejahatan lagi? Iya ya. Karena di Turki itu kan beberapa kali ada peledakan-peledakan gitu ya, teroris yang meledakkan bom lah. Pokoknya intinya untuk menakuti orang-orang di sana gitu. Jadi mungkin karena trauma, takut itu terjadi lagi. Jadi buat orang-orang yang bilang-bilang kata-kata itu bisa jadi nanti ditangkepin polisi, terus ya pokoknya diinterogasi sama polisi lah. Nah itu bahaya banget, jadi jangan sampai kalian bilang itu ya, apalagi di bandara, apalagi di tempat-tempat umum ya kayak Taksim, daerah Hagia Sophia. Bahaya banget. Bahaya banget. Jangan sampai membahas satupun tentang kata-kata itu guys. Kita bahkan gak bercanda dengan kata-kata itu. Gak bisa ya? Gak bisa, gak mungkin. Ya benar-benar. Yang ketiga, gak boleh blow ingus kalian, hidung kalian di tempat umum gitu. Kalau misalnya di Indonesia mungkin di beberapa tempat ada yang di umum langsung gitu ya. Tapi kalau di sini nggak boleh di tempat sembarangan ya guys. Pokoknya
itu dibilang nggak sopan lah gitu. Apalagi waktu makan ya di atas meja gitu. Nggak sopan itu. Ya itu langsung masuk kasar. Kasar. Ya itu langsung masuk kasar di sini, nggak sopan. Termasuk kasar ya, nggak Ya sopan. termasuk kasar karena ini orang Turki jijik kita makan, kita jalan-jalan di sini, cuacanya indah, kamu ngapain di sini kita nanya? Iya ya. Nggak bersih. Seger. Loh, kok orang di sampingku hilang? Dia kemana ya? Nah itu dia guys ya, hati-hati guys. Kalau misalnya lagi flu, mungkin bisa bawa tisu ya. Terus diem-diem gitu. Iya, diam-diam itu atau sembunyi. Sembunyi-sembunyi, iya. Atau ke pojokan langsung. Nggak ada di sini. Kalau ada mungkin itu orang asing, bukan orang Turki. Iya ya. Iya sih, kalau dilihat dari kebersihan, orang Turki emang bersih-bersih dan mereka memperhatikan kebersihannya gitu ya. Iya benar. Kayak misalnya kalian lihat guys, ini taman-taman di belakang kita nih nggak ada sama sekali sampah-sampah yang berceceran, bersih semuanya. Banyak orang yang kerja di sini yang bersihin jalan-jalan. Iya, Banyak. pekerja kebersihannya juga banyak dan emang ya dibayar proper gitu ya, jadi kebersihannya terjaga. Yang keempat, jangan menyamakan orang Turki dengan orang Arab. كيف حالك؟ Ne? كيف حالك؟ Ne diyorsun ya? Anlamıyorum musun? Anlamıyorum. Arapça bu. Nasıl anlamıyorsun? Sen Türksün. Ben Türk'üm. Arapça bilmiyorum. Sejak ada banyak orang Arab di sini di Turki, juga ada banyak orang yang kejahatan orang Turki juga. Kalau kita membandingkan atau kita bingung ini orang Turki atau orang Arab, kita nanya langsung mereka marah. Emang kamu mikir aku orang Arab, mereka kan nanya. Karena orang Turki sedikit ada mindsetnya, orang Arab itu langsung ada banyak Jahatnya ya. gak baik orangnya, gak sopan. Karena budayanya juga beda banget dari orang Turki. Bahasanya itu beda, budayanya beda. Orang Turki itu nasionalis banget semua orangnya. Jadi kalau kita bingung ini orang Arab atau Turki dan kita langsung nanya, mereka marahin. Karena mungkin stereotip ya, orang-orang Arab yang datang ke sini itu kan kebanyakan imigran Suriah, imigran yang ya ada beberapa imigran gelap yang justru datang ke sini itu malah membuat beberapa kekacauan gitu, kayak beberapa kerusuhan lah. Jadi stereotipnya semakin kesini tuh semakin memburuk gitu. Jadi kalau misalnya orang Turki itu disamain dengan orang Arab, itu mereka marah banget gitu, pasti marah banget. Jadi emang Turki sama Arab itu beda banget ya guys. Dari segi bahasanya, dari segi kulturnya ada beberapa yang beda gitu kebiasaannya. Dan orang Turki nggak bisa bahasa Arab ya. Kita gak bisa bahasa Arab sayangnya. Kalau bisa ada banyak kesempatan kerja di sini. Iya benar. Beberapa orang Indonesia ada yang ngira orang Turki itu ngomong pakai bahasa Arab, padahal tidak guys. Dan bahasanya juga beda dari bahasa Arab. Ada banyak orang Indonesia yang diam aku di media sosial dengan bahasa Arab, dan karena aku bilang aku gak bisa bahasa Arab, mereka bingung. Kok kamu gak bisa bahasa Arab? Kamu tinggal di Turki, mereka nanya. Walaupun aku bisa bahasa Turki kan. Iya. Yang kelima, kalau misalnya kalian ngelihat kucing di jalan, jangan kalian panggil push. Jangan. Karena push di sini itu artinya omongan kasar lah pokoknya lah. Jadi jangan sampai ya guys. Ini beda dari Indonesia gitu. Wah, kucingnya imut banget. Push. Terbiyesiz ya. Loh. Kok dia marah? Emang tadi aku ngomong apa ya? Aku kan cuma manggil kucing. Nah, kalau misalnya di Turki mau manggil kucing ngomongnya gimana? Dia bilang psi. Oh gitu ya, pss, gitu ya? Iya, jadi langsung ada kucingnya yang lihat, oh ada apa, kayak gini. Oh tuh, cara panggil kucing di Turki kayak gitu guys. Bukan aduh, Jangan. bisa dilihatin sama orang-orang terus ditabokin ya. Nanti kita cari di sini kucing Indonesia, kita bilang pus yang datang itu kucing Indonesia. Iya. Selanjutnya nih guys, kalau kalian datang ke Turki, jangan bilang kakak sembarangan ya guys. Karena
kakak di Turki sama di Indonesia tuh artinya beda banget guys. Beda banget. Kalau di Indonesia tuh kan sopan gitu ya, niatnya tuh kayak menghormati gitu. Sementara kalau di Turki, wah artinya tuh kalian tahu guys, aku buka di Google Translate ya, artinya tinja guys. Pertama kali orang Indonesia ketemu, mereka panggil aku kakak. Jadi aku bingung banget kalian bilang apa sama aku. Ternyata ini untuk respect sama Respect orangnya. ya, benar-benar. Kardeşim. Oh. Terima kasih kakak. Sen bana kaka mı diyorsun oğlum? Ha? Ha? Kakak. Nah, kalau misalnya kalian datang ke Turki terus pengen manggil yang lebih tua itu kakak, bahasa Turkinya kalau misalnya ke cowok abang gitu ya, itu abi. Kalau misalnya ke yang cewek yang lebih tua abla. Abla, nah. Abla. Nah, jadi lebih baik panggil itu aja ya, jangan panggil kakak guys. Orang Turki bingung banget. Kalian bingung banget. Waktu pertama kali aku kenal sama orang Indonesia dan mereka panggil aku dengan kakak, aku bingung banget. Mereka kirim pesan, kakak apa kabar? Aku bingung, kakak ini gimana panggilannya? aku mau marahin, tapi nanti aku terjemah di Google Translate. Oh iya, ini untuk hormati sama orangnya. Bukan kakak di bukan kakak di Turki. Iya. Selanjutnya, kalau misalnya kalian datang ke Turki, jangan sampai kalian bikin sign tangan kayak gini guys. Ini bahaya banget loh kalau misalnya di publik. Mungkin ya di Indonesia ini artinya oke, dan kalian niatnya gini tuh buat ngasih tahu kalau oke siap gitu. Tapi kalau di Turki artinya beda banget guys. Beda banget. Beda Itu banget. kasar. Kasar artinya tuh penyuka sesama jenis ya guys. Oke bro, aman. Lan sen gay misin ya? Bu ne işaret? Utan. Lütfen ya, bundan sonra bana böyle bir işaret yapma. Çok ayıp. Iya itu benar. Iya kan? Itu benar. Kita gak pernah menunjukkan sign itu di sini untuk bilang oke. Nah, kalau misalnya di Turki bilang oke, sign-nya gimana? Gini. Gini ya, jempol Oke, aja ya. kita bilang. Oke ya. Nah, itu harus hati-hati tuh guys. Buat kalian yang belum tahu, kalian wajib tahu nih. Juga di Prancis gimana? Enak. Enak Iya, kan ini? Iya. Di sini gimana? Sama chefnya. Jadi kalau misalnya ada orang Prancis datang ke Turki terus kayak gini, itu Aneh dikira chefnya banget. tuh wah, Aneh kayaknya banget. dia penyuka sesama jenis nih. Aku mau ngobrol sama chef kamu, chefnya datang. Lucu banget ya. Jangan. Selanjutnya, kalau misalnya kalian mau basa-basi sama orang Turki, jangan pernah membahas tentang politik. Kalau politik di sini topiknya sensitif banget. Karena di Turki ada beberapa jenis orang yang sangat nasionalis, sangat dukung yang mereka dukung. Mereka gak akan menerima apapun opini yang tentang itu. Jadi kalau kamu ngobrol tentang politik sama orang Turki itu gak pernah akan selesai. Sampai mereka berantem, sampai mereka marah, sampai polisinya datang dan nanya apa yang terjadi di sini. Mungkin dia juga masuk ke ngobrolnya nanti. Karena berbicara tentang politik di Turki itu bahaya banget. Bahaya ya. Orang-orangnya cepat marah tentang topik ini, sensitif. Iya Sangat benar-benar. sensitif. Karena juga ada beberapa sejarah yang berdarah gitu ya tentang politik ini. Jadi ya sebaiknya dihindari gitu kalau misalnya ngomongin tentang politik. Kalau misalnya datang ke Turki nih, terus nanyain, "Kamu suka Ataturk apa Erdogan?" Itu sopan nggak? Itu gak sopan, mereka langsung marah. Karena ada beberapa orang Turki yang nasionalis banget. Itu terserah kan, ini terkandung orang suka seseorang atau gak suka. Tapi orang-orang ini bilang kalau kamu gak suka Ataturk mungkin kamu gak orang Turki, mereka bilang. Bukan orang Bahkan Turki. ada beberapa orang Turki yang bilang kalau kamu gak suka Ataturk, kamu teroris. Jadi ini topiknya sensitif banget. Sensitif Jangan banget nanya tentang sama orang politik ya. Turki. Iya. Lebih baik jauh dari topik ini. Lebih baik jauhin topik itu ya guys daripada berurusan sama polisi di sini. Benar. Selanjutnya guys, kalian kalau datang ke Turki jangan sampai kalian ngelakuin sign kayak gini guys. Mungkin kalian iseng-iseng gitu ya, tepuk tangan kayak gitu. Cuma kalau di Turki itu itu signnya kasar banget lah pokoknya lah. Jadi jangan sampai kalian ngelakuin sign tangan kayak gitu, oke? Gimana kalau misalnya orang Turki ngelihat orang yang
ngelakuin sign kayak begitu? Di awalnya kita bingung. Kita mikir ini kenapa dia lakukan ini karena sign-nya itu kasar, artinya juga kasar. Jadi mungkin kita akan paham, oh ini orang asing, mungkin nggak tahu artinya apa. Iya. Kalau orang Turki kita langsung marahin. Mungkin kalau itu anak-anak kita bilang, kenapa kamu anak nakal? Kamu belajar dari mana ini? Kasar banget kita bilang. Jadi jangan ngelakuin gestur kayak begitu ya guys. Bahaya Jangan. banget, bahaya banget. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kalian datang ke Turki, jangan sekali-kali menjelek-jelekan tentang Mustafa Kemal Atatürk ya. Apalagi di tempat umum gitu. Kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Indonesia, beruntung mungkin karena beberapa orang Turki itu nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang tahu dan ada yang laporin, wah bisa-bisa jadi perkara besar dan bisa masuk penjara ya di sini. Bisa langsung dia. Bisa langsung masuk penjara Itu guys. juga bahaya banget. Mungkin ya di Indonesia sebagian orang atau mungkin mayoritas Islam di Indonesia itu benci sama Mustafa Kemal Atatürk gitu. Cuma kalau misalnya di Turki itu dianggap seperti pahlawan ya di sini ya. Iya benar. Kita suka atau gak suka, mereka bilang kalian harus respect. Harus respect. Jadi kalau kita bilang kita gak suka sama orang ini, mereka langsung marah. Mereka bilang ini pahlawan kita. Kok kamu gak respect orangnya? Jadi kita suka atau gak suka, kita gak pernah berbicara tentang orangnya. Kita gak pernah bilang kita gak suka sama orang gitu. Ya, jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu lagi ya guys ya, balik ke peribahasa itu. Dan sangat disayangkan banget aku ngeliat ada beberapa YouTuber Indonesia yang datang ke Turki, datang langsung ke makamnya Atatürk dan menjelek-jelekkan dia di makamnya di depan orang-orang Turki gitu. Ya aku sebenarnya netral gitu ya, aku gak memuja-muja dia atau menjelek-jelekan dia, cuma menurutku ini kurang beretika aja lah gitu. Kita gak perlu bilang kita cinta sama orangnya, kita suka sama orangnya, tapi gak usah jelekin juga. Iya benar-benar. Lebih baik kita gak berbicara tentang itu, kita langsung respect aja. Mungkin orang-orangnya suka, gak apa-apa, ini bukan negara kita juga kan? Betul. Itu negaraku. Iya guys, betul ya. Next, selanjutnya yang terakhir nih, kalau misalnya kalian jalan-jalan di Turki, keluar dari rumah atau dari hotel atau dari tempat tinggal kalian, jangan lupa untuk membawa kartu identitas guys. Paspor atau yang punya KTP Turki, jangan lupa bawa KTP Turki gitu ya. Visa jangan lupa bawa, karena di sini tuh suka tiba-tiba ada pengecekan dadakan gitu. Bahkan ke orang Turkinya juga tiba-tiba dicek kadang-kadang sama polisinya gitu Iya, ya. mereka cek kalau kita menggunakan kartu yang benar. Mereka Kartu cek yang kalau resmi. kita orang Turki sudah ada visanya atau yang lain, mereka harus cek semuanya. Nah itu, karena di Turki itu ada banyak banget imigran-imigran gelap gitu ya. Imigran-imigran yang tiba-tiba datang ke Turki buat nyebrang ke Eropa gitu. Itu ada Iya, banyak banget guys. Pihak Turki ingin mengamankan negara mereka dari orang-orang yang sebenarnya nggak resmi di sini dengan melihat kartu identitas mereka. Nah kalau misalnya kalian nggak bawa kartu identitas, ini bisa jadi kalian juga dimasukin penjara loh guys. Ada beberapa kasus orang Indonesia yang dia ini nggak bawa kartu identitas, dan beberapa orang Indonesia juga ada yang dilihat dia udah overstay gitu di sini tapi masih tetap tinggal di sini, akhirnya dipenjara dulu. Jadi nggak langsung dideportasi gitu, dipenjara dulu sampai dia bisa beli tiket buat balik ke Indonesia, baru pokoknya dari penjara itu langsung diiringin ke bandara, diantar ke bandara, terus langsung deportasi dari Turki gitu dan di blacklist lah pokoknya dari sini. Nah, itu bahaya banget. Pokoknya harus diperhatikan hal-hal ini ya guys. Oke guys, jadi segitu aja hal-hal yang nggak boleh dilakukan di Turki ini dan hal-hal yang tabu untuk kita lakukan di Turki ini sebagai orang asing ya guys. Nah jadi kita hormati orang-orang di sini, kebiasaan di sini, budaya di sini juga ya guys, karena kita juga pasti ingin dihormati kan sama bangsa lain gitu, sama orang-orang bule-bule atau pendatang asing yang datang ke negara kita. Kita juga mau mereka merespek budaya kita kan, dan tidak ingin mencemooh pahlawan-pahlawan kita yang sudah memerdekakan negara kita kayak gitu. Oke guys, sampai di sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa untuk selalu saksikan World of Muslim. Di episode-episode selanjutnya aku juga akan membagikan hal-hal unik dan seru dan yang belum kalian ketahui tentang Turki ini guys. Oke, see you in the next video. And as always, lurus-lurus.